Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Setiap kita pernah mengalami yang namanya rasa bersalah. Rasa bersalah ini terjadi karena kita sudah melakukan sesuatu yang bodoh, sesuatu yang konyol, yang salah, yang menimbulkan masalah bagi kita dan juga bagi orang lain. Perasaan bersalah sering menimbulkan pertanyaan di dalam diri kita. Mengapa aku tadi melakukan hal itu? Mengapa aku tadi berkata dan bersikap seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya normal muncul di dalam benak, hati, dan pikiran kita, yaitu sebagai bentuk respon akan kesalahan yang kita lakukan dan juga menandakan sebuah penyesalan atas apa yang sudah kita lakukan. Rasa bersalah sebenarnya bisa memberikan hal yang positif bagi kita, namun juga bisa menjadikan hal yang negatif di dalam hidup kita. Hal positif adalah membawa kita untuk introspeksi diri, mengevaluasi diri untuk mau memperbaiki diri. Hal positif lainnya adalah membawa kita untuk berani bertanggung jawab, yaitu kita meminta maaf atas kesalahan yang kita perbuat. Kita berupaya untuk rekonsiliasi dengan orang lain, berdamai dengan orang lain, dan berani untuk mengakui segala kesalahan kita. Namun rasa bersalah juga bisa menjadi hal negatif tatkala kita terus-menerus tenggelam di dalam penyesalan diri yang membawa kita sampai tidak bisa memaafkan diri, menyiksa diri, menutup diri, dan tidak memberikan kesempatan diri untuk menyelesaikan dengan baik. Tentu hal ini akan menjadikan kita stres dan tertekan hingga kehilangan semangat hidup. Rasa bersalah yang berlebihan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk depresi. Ada 3 langkah yang merupakan sebuah proses untuk membuat kita lepas dari rasa bersalah. Yang pertama, datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Kasih Tuhan akan menolong dan membimbing kita untuk menjalani kehidupan baru. Anugerah pengampunan Tuhan akan menolong kita untuk berani memperbaiki diri, sebab kuasa Roh Kudus akan memampukan kita. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yang kedua, berdamailah dengan diri kita sendiri dan juga dengan orang lain. Ketika kita menyadari bahwa kasih pengampunan Tuhan sudah terjadi atas kita, maka kita dapat melanjutkan kehidupan kita dengan perasaan damai. Kasih Kristus akan menuntun kita untuk meminta maaf kepada orang itu, memperbaiki kembali jalinan yang pernah rusak. Itikad untuk berdamai menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab dengan kesalahan yang kita lakukan. Yang ketiga, kesadaran diri akan rasa bersalah sesungguhnya akan menolong kita untuk berubah, khususnya dengan perilaku kita. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, kita tidak dapat memutar waktu untuk kembali. Namun kita bisa menata diri kita dengan waktu yang kita miliki pada saat ini. Kita dapat lepas dari rasa bersalah jika kita mengambil komitmen untuk berubah dan kerelaan hati untuk diubahkan oleh firman Tuhan. Kasih Tuhan akan membimbing kita untuk terus dibentuk, dan semakin hari kita harus semakin bertumbuh serta melakukan yang lebih baik. Tenggelam dengan rasa bersalah akan membuat Anda semakin terluka. Namun di dalam anugerah Allah, kita keluar untuk menyelesaikannya. Dan itu
membuat Anda lega. Mari kita berdoa. Tuhan, sejujurnya ada rasa bersalah di dalam kehidupan kami yang seringkali terpendam dan semakin lama membuat hati kami semakin tertekan. Untuk itu ya Tuhan, kami datang kepadamu pada saat hari ini. Benahi, tuntun kami, ubahkan kami, supaya kami terus memiliki kehidupan baru, karena Engkau sudah mengampuni kami. Sekarang ajar kepada kami untuk memperbaiki diri, untuk kami menata diri kembali. Tuhan, mampukan kami supaya lepas dari rasa bersalah yang berlebihan, karena kami percaya kuasa-Mu akan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita terus melanjutkan perjalanan kehidupan kita dengan tetap memiliki sebuah keyakinan bahwa kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus, pimpinan Roh Kudus menolong kita, membimbing kita untuk hidup berkemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Amin.